Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people, balik lagi di Happy Can Record. Dan seperti biasa teman-teman, kita ada di Happy Client Podcast. Bareng saya Lika tentunya, dan seperti biasa di studio ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya dengan orang-orang keren ya, yang bakal ngobrol tentang kontribusi, tentang prestasi, tentang perjalanan hidup atau apapun yang pastinya bakal menginspirasi teman-teman semua. Kali ini sudah hadir di depan kita semua, di depan saya di sini orang hebat yang jauh-jauh datang Dari Jakarta. dari Jakarta ke Cilegon. Wow, beliau ini bakal nantinya memberikan kontribusi mudah-mudahan di Cilegon dan memberikan warna tentunya yang baru, yang lebih baik tentunya dengan karya-karya dari beliau tentunya. Dan beliau ini adalah founder ya dari PT Lumosa Forinaraya. Wow. Mungkin kita sapa dulu Pak, mungkin sapa dulu nih happy people-nya yang saat ini mungkin Happy people ya? Iya, happy people. Oh, oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo happy people. Sesuai dengan tagline-nya happy people. Setiap people selalu happy. Iya, betul. Setiap orang selalu bahagia. Salam kenal, saya Samsur Rahman. Samsur Rahman asli dari Jakarta. Hari ini saya berada di tempat yang luar biasa ini untuk sharing dan berbagi mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan ketika kita nanti ada di Cilegon. Nah, hari ini mungkin nanti kita bisa saling kolaborasi untuk kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Saya founder dari Lumosa Training Center, jadi sebuah lembaga yang bergerak di dunia training, soft skill maupun hard skill. Kita sudah berdiri dari tahun pengalamannya 2004 ya. 2004. Oh. 2004 sampai sekarang, namun PT Lumosa ini lahir di tahun 2015. 2015 PT-nya. Alhamdulillah sudah 3.000 kelas training kita laksanakan. Kita sudah dari Aceh sampai Papua merasakan mengisi training. Kita juga sudah sertifikasi profesi BNSP yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh negara. Wow. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta bukan ingin menggurui orang Cilegon lah, tapi ingin berbagi, menguatkan, berkontribusi positif untuk kecerdasan dan kemajuan masyarakat Cilegon. Kira-kira gitu, Bang. Wow, kontribusi positif ya. Kita tunggu karya-karya dari beliau tentunya. Dan mungkin sebelum kita ngobrolin tentang lakukan di sini ya, dalam waktu dekat ini terutama gitu kan ya. Mungkin bisa ceritakan dulu kenapa sih dulunya Bapak ini mau ngebangun tadi Lumosa. Oh ya, baik. Lumosa ini kepanjangannya lu mau gue bisa. Wow. Ngeri. Lumosa. Ini hasil sebuah pencarian dari nama PT sebenarnya. Oh, betul. Jadi hampir 3 hari 3 malam ngoret-ngoret apa yang kira-kira nanti bisa diterima oleh Kemenhukam untuk kita daftarkan kan. Nah ternyata sesuai cita-cita saya itu pengen banget gitu Mas, menjadi pribadi yang orang minta itu kita bisa bantu. Saya bisa merasakan kalau kita minta tolong terus orang bilang, oh sorry gue nggak bisa, maaf saya nggak bisa. Oh sama yang lain aja. Itu rasanya gimana gitu. Iya, benar-benar. Nah memang manusia pasti ada keterbatasan, tapi ini menjadi sebuah cita-cita dan doa. Ya, rupanya akhirnya lahirlah kata-kata Lumosa itu. Lumosa. Lu mau gue bisa. Nah tujuan dan harapannya pertama memang menolong diri sendiri, bagaimana saya bermanfaat buat orang lain, dan kemudian membuat orang lain besar dengan kegiatan-kegiatan yang kita punya. Saya percaya ketika kita mensukseskan orang lain, kita sendiri pasti sukses. Ketika kita membesarkan orang lain, itu dengan sendirinya kita akan terbawa. Jadi itulah Lumosa itu berdiri di atas satu keyakinan bahwa orang kalau punya ilmu dan pengalaman itu kualitas hidupnya akan bermakna. Wow. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak haus ilmu, ya dia biasa aja dalam hidup ini gitu loh. Dia ada hanya sebagai cerita bukan sejarah. Nah Lumosa itu pengen hadir di Cilegon menjadi sejarah bagi masyarakat Banten khususnya ya, karena memang ini cabang ini memang adanya di kota Cilegon, tapi cuma wilayahnya Banten. Wow. Dan saya bersyukur ada Mas Rizky, sahabat saya, ada Ibu Lia, sahabat saya yang luar biasa sekali menyambut keinginan baik
Lumosa bisa menyebar energi positifnya, kegiatan-kegiatan baiknya untuk masyarakat Banten yang ada di sekitar Banten inilah. Kira-kira gitu, Mas. Jadi sebenarnya Lumosa itu sudah hadir di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia untuk kegiatan training-trainingnya. Gitu. Jadi kita sudah dipercaya. Pokoknya dari Aceh sampai Papua, bahkan alhamdulillah Hong Kong, Mesir, kita pernah, ya? Malaysia, Singapura, Brunei, sudah pernah juga. Mungkin karena lagi kondisi pandemi ini, akhirnya kita jadi susah keluar negeri ya. Iya betul. Gitu. Tapi bukan berarti pandemi menghalangi kreativitas Pak ya? Betul, betul. Alhamdulillah terbarunya kreativitasnya kita baru saja menerbitkan satu buku. Wow. Mohon maaf ini belum bisa saya tunjukkan secara fisiknya. Buku yang ke-6, Mas. Buku 6? Iya, dari 6 buku saya ini yang ke-6, judulnya Thank You Problem. Thank you problem. Terima kasih masalah. Nanti ya kita bakal lanjut kalau ada kesempatan saya akan sampaikan isi buku itu. Oke. Nih Pak, berarti memang Pak Samsul ini selain trainer tadi gitu kan, penulis juga gitu. Betul. Kemudian Alhamdulillah. Mungkin sudah banyak gitu kan apa orang yang ngerasain manfaatnya. Ya, Tapi kita pengen tahu sih Pak, kalau menurut Bapak sendiri gitu, maksudnya ketika kita nih sebagai manusia gitu kan tentunya harus punya tujuan gitu. Untuk memulai kadang itu susah, apalagi mungkin buat people yang saat ini mungkin generasi muda yang kayaknya tuh menggebu-gebu pengen ini, tapi ketika mau mulai tuh mulai dari mana ya gitu. Gimana sih Pak, ada saran seperti itu? Memang saran saya gini teman-teman, tidak ada teori yang paling bagus di dunia ini untuk melangkah kecuali yang melangkah. Kalau kita terlalu banyak berpikir, akhirnya kita berjalan seperti hamster itu loh. Dia berjalan kemana-mana ya, muter-muter di situ aja. Artinya gini, untuk jadi orang sukses itu Anda dan saya perlu mental untuk berani melangkah. Nggak mungkin Anda melangkah itu gagal, nggak mungkin. If you care, if you try, maybe you fail. But if you don't try, definitely you fail. Artinya kalau Anda coba bisa jadi Anda gagal. Tapi kalau Anda nggak pernah coba, udah pasti Anda gagal. Nggak, Anda coba aja gagal, apalagi Anda diam aja. Nah, untuk itu Anda mau pilih coba atau gagal? Anda mau gagal atau mau coba? Itu kan pilihannya di Anda. Saran saya sih, karena tidak ada panglima besar di dunia ini yang tercatat menjadi besar, kecuali dia terus berperang walaupun kalah. Yang membedakan antara panglima dengan tentara apa? Tentara itu kabur dari medan perang. Kalau tentara dia tetap bertahan di strategi perang. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi jangan takut untuk mencoba. Wah, betul. Karena mencoba itu sudah fitrahnya manusia. Betul. Jadi kita itu malah bukan untuk sukses tapi untuk mencoba. Coba aja dulu. Kalau sukses itu adalah bonus, Mas. Bonus dari apa yang Anda jalankan itu sukses. Kalau kata saya ya. Karena gini, Tuhan itu tidak akan menzalimi hambanya di atas apa yang dia lakukannya. Jadi kalau Anda memberi kepada orang 10, nggak mungkin Anda itu dikasih 5, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin karena pengalaman ya. Terlepas kemudian akhirnya terjadi ini dan itu, tapi menurut saya besarnya rezeki kita tergantung besarnya manfaat diri kita pada orang lain. Ini catat nih. Kalau Anda tidak besar bagi orang lain, saya kecil di mata Anda, ya sudah, saya gampang dilupakan. Tapi kalau kita besar di mata orang lain akan ingat terus, oh iya ya. Oke, jadi kesuksesan itu berbanding lurus dengan kebermanfaatan. Betul. Oke, ini luar biasa teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya Mbak, terkait dengan yang akan Bapak lakukan di bulan ini ya, akhir bulan Oktober. Oh iya, awal Oktober 2 dan 3. Iya, 2 dan 3 Oktober nanti teman-teman ya. Ada acara apa sih? Ya, baik teman-teman semuanya, happy people. Kami mohon doa. Ini Lumosa Training sudah baru saja dibuka di Banten, di Kota Cilegon khususnya daerah Cibeber kantornya. Itu kita mau bikin gebrakan baru. Apa itu? Kegiatan pertamanya adalah public speaking training. Sebuah training yang membantu Anda ya untuk bisa menjadi orang yang percaya diri saat tampil di depan umum. Kenapa sajian menu ini yang kita tawarkan di gebrakan pertama? Karena memang nilai diri seseorang itu tergantung cara bicaranya, Mas. Cara komunikasinya.
Ada orang yang kita ajak ngobrol 2 jam itu kayak 5 menit. Tapi ada orang yang 5 menit diajak ngobrol kayaknya lama banget gitu. Nah, orang sukses di UMKM, di pemerintahan, di swasta, siapapun dia, kalau dia nggak bisa komunikasi, nggak mungkin dia bisa menjadi pribadi yang berpengaruh. Nah, ilmu ini menjadi penting untuk Anda ikuti supaya Anda naik kelas. UMKM Anda naik kelas, usaha Anda makin naik kelas. Apanya yang naik kelas? Yaitu tadi, harga seseorang itu, nilai seseorang itu tergantung dari cara komunikasinya. Nah, di public speaking ini dipelajari. Oke, berarti ngomong itu nggak doang ya? Betul. Kan kadang orang tuh udah sih ngomong-ngomong aja gitu, tapi sebenarnya ada seninya. Seninya. Jadi bicara itu gini. Semua orang bisa ngomong, tapi belum tentu semua orang berkomunikasi. Nah, itu dia. Benar saya. Semua orang bisa ngomong, apalagi ngomong di belakang orang. Aduh, itu tuh yang apalagi ngomongin orang, jangan apa. Katanya gini, saya mah nggak bisa Pak, takut kalau ngomong depan orang, belakang orang nggak. Artinya gini Mas, kalau ilmu ngomong ini bisa digunakan untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, malah akan mendatangkan rezeki dan keberkahan. Betul. Karena memang sekali lagi ngomong itu bukan tentang apa yang Anda ucapkan, tapi bagaimana Anda mengucapkan, itu yang paling penting. Kalau ngomong apa sih semuanya bisa. Apa? Tapi bandingkan apa? Apa? Seninya di situ ya. Seninya beda dan itu dampaknya berpengaruh beda. Jadi ini penting nih buat teman-teman semua, apalagi nih kita juga People ini penontonnya banyak UMKM nih. Wis, salam sukses UMKM. Berarti untuk pelaku UMKM gitu kan, atau mungkin para orang yang punya jabatan, itu kan penting banget ya. Istilahnya ketika orang, ayo dong, pasti kan ada saatnya ketika pemilik usaha gitu kan, atau mungkin dia seorang di pemerintahan, itu kan dia wajib dong ketemu sama orang dan dia tampil di depan itu gitu. Nggak mungkin tidak diperlukan. Semua orang di level manapun, survei membuktikan dari tahun 2002 sampai sekarang di Amerika dan seluruh Asia Tenggara mengatakan bahwa skill yang wajib dimiliki itu ada 15 Mas, bagi seorang yang ingin sukses. Atau kalau dia pimpinan, dia akan mencari meng-hire employee, karyawan, tim yang memiliki 15 skill ini. Nah, dari 15 ini saya tidak bacakan semua ya, kepanjangan. Itu salah satunya adalah kerja sama tim, pinter, dan yang paling nomor satu Anda tahu apa? Selain teknologi, selain melek daripada digital, nomor satu ternyata adalah communication skill. Nomor satu loh. Jadi langgeng atau tidaknya sebuah hubungan kerjasama itu dimulai dari komunikasi. Anda diterima atau tidak oleh orang lain itu bukan Anda jabatannya dilihat. Ada loh orang punya jabatan tapi malas deketinnya dia. Ada orang nggak punya jabatan, kok kita seneng ya bergaul sama dia. Gitu itu semua dimulai dari komunikasi. Dan kita akan pelajari di tanggal 2 dan 3 Oktober. Jadi kalau mau sukses ya salah satu kuncinya adalah komunikasi. Silahkan datang aja teman-teman ya. Betul. Nanti langsung ketemu, dan itu acara pertama loh. Acara pertama itu tuh pertama itu kayaknya keren. Woi, pokoknya banyak kejutan, banyak hal yang bikin Anda surprise kita ajarin. Karena training ini bukan hanya baru ini ya, kita sudah banyak sekali. Bahkan 1 bulan ini aja ada 3 perusahaan yang meminta kita untuk melakukan kegiatan public speaking training di masa kondisi kayak gini. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Berarti apalagi yang online-nya juga ya tetap jalan Pak ya? Online-nya Zoom-nya ya. Apalagi Zoom ya. Jadi kita bisa privat juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau private bisa juga, kita mau offline bisa, mau online juga bisa. Pokoknya lu mau gue bisa. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen lebih tahu lebih detail tentang acara ini, mungkin kita juga akan share juga di bawah ya. Nanti ya ada tulisannya, ada informasi ya. Iya, dan di deskripsi YouTube juga tentunya, biar teman-teman lebih tahu, nanya-nanya langsung pada mungkin panitianya gitu kan. Yes. Jadi intinya biar lebih mantep aja gitu, untuk terutama buat orang Cilegon nih. Ini kesempatan ya. Mohon izin kami berbagi kepada masyarakat Cilegon
ilmu yang kami punya insya Allah bermanfaat dan berguna bagi siapa saja. Memang nanti kelas ini untuk orang dewasa, artinya bisa dimulai dari anak SMA juga bisa. Kalau misalnya mau bikin yang khusus anak sekolah, kita juga bisa, nanti kita akan jadwalkan lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Lumosa di Cilegon tentunya bisa memberikan warna tadi gitu kan ya. Amin. Dan juga tentunya kontribusi yang positif sehingga bisa Banten terutama lebih baik lagi. Kalau Pak sendiri istilahnya di Banten sendiri menurut Bapak gitu, kenapa sih di Banten sendiri ini saya ngelihat gitu kan akhir-akhir ini juga gitu, tahun terakhir ini banyak sekali loh pengangguran Pak. Itu mungkin bisa memberikan pandangan nggak sih kenapa sih gitu kan banyak sekali hal seperti itu terutama di Banten ya. Ya begini, ini bukan cuma Banten tapi memang Indonesia dan dunia. Apalagi karena emang ada pandemi seperti ini. Betul. Nah, menariknya di training kita ini Mas, itu yang di-upgrade itu bukan ngomongnya dulu, tapi mentalnya dulu. Jadi gini loh, rezeki itu juga berpengaruh dengan mindset kita. Jadi kalau rezeki mau besar, berarti harapannya harus lebih besar dan mengecilkan halangannya. Nah orang ini kan pada masa pandemi kayak gini, yang dibesarkan halangannya. Seakan-akan wah gawat, susah makan, PHK di mana-mana, duit lagi susah dicari, kayaknya penyakit lebih berbahaya. Pokoknya yang dibesarkan itu yang buruk-buruknya. Akibatnya yang baiknya itu ketutup sama yang buruknya. Dan itu Mas berpengaruh dari pikiran. Hati-hati loh. Pikiran itulah yang kemudian memental blokkan rezeki itu datang. Siapa bilang pada masa pandemi ini orang nggak ada yang kaya, nggak ada yang sukses? Banyak kok yang tajir, yang tiba-tiba kaya bahkan. Di fase pandemi ini ya? Kita ini bukan masalah pandeminya menurut saya. Dan mohon maaf, bukan hanya masyarakat Banten yang mungkin sedang mengalami itu. Krisis mental ini sedang dialami oleh dunia. Terutama bagi mereka-mereka yang melihat negatif dari kondisi ini. Padahal Tuhan sedang menyiapkan begitu banyak hal positif yang perlu kita lihat dengan mata hati dan pikiran jernih kita. Nah di training inilah nanti Anda harus membuka dulu mental block Anda supaya Anda melihat, oh ternyata begitu banyak ribuan kesempatan rezeki datang kepada Anda. Gitu ya. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi terutama di Banten ini, yang tadi masalah pengangguran sebenarnya emang dihadapi juga oleh dunia. Dihadapi oleh dunia. Dan kita harus tetap berpikir positif. Yes, bukan hanya berpikir positif tapi juga beremosional positif. Jadi bukan positif thinking saja tapi feeling positif. Iya. Jadi kita perlu bukan cuma pikiran aja yang positif, tapi perasaan kita juga harus positif juga gitu. Oke, mungkin sekalian juga lah kita ngobrol-ngobrol terkait dengan tadi kan sudah mulai masuk kepada apa ya istilahnya feeling gitu kan, kepada mungkin diri kita gitu. Itu kan berkaitan juga sama kalau misalkan pekerjaan, ada katanya banyak anak muda itu yang saya sering ngobrol gitu, wah kenapa sih mereka nganggur, itu salah satunya ternyata mereka tuh pilih-pilih dalam berkarir itu. Wah itu bukan passion saya. Itu sebenarnya paradigma seperti itu salah nggak sih sebenarnya? Yang namanya alasan bisa dicari-cari Mas. Yang namanya argumentasi sah-sah saja. So that's why saran saya memang belajarlah dari lingkungan dan alam. Teman-teman masyarakat Cilegon, yang namanya kuda itu pasti hidupnya dia di darat. Nggak mungkin kuda itu hidupnya di air. Yang namanya ikan itu mesti di air, nggak mungkin dia akan nyaman di darat. Artinya apa? Saya setuju, find your talent. Find your talent. Jadi Anda itu akan menjadi semangat kalau Anda menemukan apa sih yang Anda mau sebenarnya. Anda kan, saya kan jadi beralas-alasan, nggak cocok, nggak mau, nggak pantas, nggak bisa. Itu karena kita tidak menemukan passionnya kita. Tuhan itu udah kayak gini nih teman-teman, kayak nitipin nih kemampuan kamu, ini kamu ini kamu ini kamu itu. Nah tugas kita lah membacanya ke dalam diri dan mencarinya. Nggak bisa Anda mencari dengan diam, Anda perlu coach, Anda perlu mentor, Anda perlu trainer, Anda perlu belajar. Saya perlu belajar untuk menemukan who am I gitu. Betul. Nah barulah kemudian akhirnya, oh iya ya, kayak kita kayak baru raksasa tidur yang dibangunkan gimana sih? Oh ternyata kita punya kekuatan yang dahsyat loh. Itu Mas. Oke, jadi memang
perlulah dorongan, dan salah satu jalan adalah ya kita harus ikut kayak training gitu kan. Iya, ya. betul. Itu Menemukan guru. membuka ya, menemukan selain mungkin ketemu sama mentornya, ketemu juga sama orang-orang yang mungkin satu visi di situ, Betul. satu frekuensi juga di situ. Betul. Ya. Jadi penting juga Mas ya kalau misalkan kita itu ikutan acara-acara yang Sangat penting. Saya adalah orang yang haus dengan training. Saya berusaha untuk terus nambah ilmu dari siapa saja dan kapan saja. So teman-teman, percayalah Tuhan itu mengangkat derajat bukan pada orang yang ganteng dan kan cantik, tapi mengangkat derajat pada orang yang beriman, berkeyakinan kepadanya dan yang punya ilmu. Gitu. Jadi terus belajar gitu kan ya. Kita asik banget gitu kan. Nanti buat teman-teman yang pengen ngobrol langsung Ya, gitu dengan kan. saya Samsul Rahman. Dengan Pak Samsul, luar biasa beliau gitu kan, yang punya apa ya istilahnya kontribusi gitu kan yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita juga mendapatkan langsung kontribusi dari beliau gitu kan. Untuk itu buat teman-teman sekali lagi, silakan yang mau ikutan acaranya nanti di tanggal 2 dan 3 Oktober di Renotel. Iya, Kota nanti Cilegon. kita juga di HP Kaniko juga bakal share juga flyernya biar lebih lengkap gitu kan, buat teman-teman terutama buat pelaku UMKM gitu kan. Oh iya, ini betul. Sampai ini ketemu ya UMKM. Istilahnya ngebangun diri, ngebangun usaha juga gitu Ngebangun kan. jaringan. Ya jaringan juga tetap. Oh iya gitu. dong. Iya dong. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Oke, Pak, terima kasih. Sama-sama, Sudah Kang. di sini. Ini suatu kehormatan juga. Wais. Kita HPK Record nih didatangin langsung. Pertama lagi Mas. Ini luar biasa sekali. Walaupun sebentar gitu kan, tapi saya kerasa sekali manfaatnya. Amin. Langsung lagi Amin. belajar. Amin. Dan kan, ayo dong ikuti Lumosa. tentunya. Lumosa Training. Yang tentunya akan hadir di Cilegon dan di Banten pada umumnya. Yes. Dan tentunya banyak sekali acara-acara yang tentunya bakal dilaksanakan ataupun dilakukan untuk teman-teman semua ya. Kita kalau saudara-saudara mau kepoin Lumosa bisa di Instagramnya Lumosa Training New, atau di YouTube channelnya Lumosa juga silakan, boleh kepoin. Kepo-kepo ya. Ya. Mungkin terakhir Pak, mungkin sebelum kita tutup gitu, mungkin Oke. pesannya pada teman-teman. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan sebelum menutup sesi yang luar biasa dan berbahagia ini, izinkan kami berbagi, izinkan kami melakukan sesuatu untuk masyarakat yang ada di Banten, khususnya Cilegon ini, untuk satu kegiatan yang namanya public speaking training. Saya tidak mengajak Anda untuk pandai berbicara, tapi bagaimana Anda mengupgrade nilai diri Anda sehingga rezeki yang Anda inginkan, urusan permasalahan yang Anda hadapi itu semua berjalan sesuai dengan harapan. Di mana kita ada usaha, disulah hasil pasti akan beriringan berjalan. Untuk itu mohon dukungannya teman-teman masyarakat Banten untuk Lumosa Training. Mudah-mudahan kami bisa diterima kiprahnya di masyarakat Banten. Amin. Sehingga Lumosa membawa manfaat dan berkah bagi seluruh masyarakat Banten. Itu aja sih Mas. Wow, keren ya teman-teman. Sekali lagi kalau mau ikutan dan pengen ngobrol langsung sama Pak Samsul gitu kan dan Lumosa ya, langsung hadir, langsung datang aja di tanggal 2 sampai 3 Oktober. Terima kasih buat teman-teman Happy People semua yang sudah pantengin kita ya sedari tadi. Mudah-mudahan ada hal baik tentunya yang bisa teman-teman ambil. Yang penting jangan perubahan tanpa membawa perubahan. Terus bergerak ya, Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Tetap stay tune juga di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.